Tribuners, Maluku yang terdiri dari pulau-pulau, salah satu yang menjadi tantangannya adalah keterhubungan. Namun bersyukur ya, kurang lebih 1 dekade terakhir ini kita dihubungkan dengan salah satu provider tentunya yang sudah menjangkau sampai ke pelosok, yaitu Telkomsel. Tepuk tangan 5.000 orang yang ada di studio tribunambon.com yang letaknya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, saya Ajeng Hatalia, jumpa menyapa lagi di program kesayangan kita, Tribun Best Story. Dan di studio kami, Tribuners, sudah hadir bersama kami narasumber kece yang sudah kita sounding di beberapa sosmed kita juga, termasuk Instagram dan juga Facebook fanpage. Kali ini kita akan membahas tema yakni pengembangan kapasitas digital generasi muda Maluku. Anak muda, stay tune. Kalian harus standby di layar monitornya, pantau, dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja di comment section, karena narasumber kita di sini bukan main-main. Tribuners, kita langsung datangkan ada General Manager Consumer Business Telkomsel Region Maluku and Papua, Mas Fajri Adi Firmansyah. Selamat sore, selamat datang di Ambon. Terima kasih. Halo Tribuners semua. Oke, selain Mas Fajri, Tribuners, ada juga Manager Mobile GTM Operation Telkomsel Region Maluku and Papua, Mas Arif Rahman Hakim. Selamat sore. Dan ya udah pada mau datang di studio kita, dan kita make up studio kita nih ada Telkomsel di sini, Tribuners. Kita juga punya goodie bag kece yang nanti bakal dibagikan ke Tribuners dengan pertanyaan paling oke, atau nanti kita akan kasih pertanyaan dan kalian jawab di comment section. Sebelumnya, apa kabar nih Mas Fajri dulu? Alhamdulillah baik, Mbak Ajeng. Mas Arif? Satu flight dari Sorong landing tadi. kemarin ya. Oh, hari ini. Tadi siang, Berarti ya. kemarin itu timnya. Timnya. Mas Irfan di belakang kamera. Baik, landing di sini berarti belum kemana-mana nih. Belum sih, cuman memang 1 bulan terakhir sering ke Ambon saya. Sering ke Ambon ya. Kalau udah di Ambon, di lokasi mana aja yang udah dikunjungi, khususnya untuk spot-spot wisata yang ada di Pulau Ambon? Bulan lalu tuh saya ke Pulau Ora, Pantai Ora ya, di Pulau Seram. Pulau Nah, Seram. itu cukup berkesan lah buat saya ya, karena medannya luar biasa ya, menantang. Terhubung Telkomsel di sana. Walaupun memang ada blind spot, tapi normal ya, karena di hutan, di gunung kan. Tapi habis itu waktu ke Ora sampai nyebrang ke Pulau Love itu, sinyal masih ada terus. Oke, Mas Irfan sendiri, Mas Arif sendiri di Ambon sudah berapa kali nih kunjungan? Saya sempat bertugas di sini di 2016 sampai 2019. Oke, terhitung 3 tahun yang lalu ya. Oke. Akhirnya kembali lagi bertugas di Papua Maluku. Rasanya kembali lagi seperti apa? Luar biasa ya. Jadi memang saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan, Tribuners. Baik Mas Fajri, di Telkomsel sendiri itu khususnya ya untuk region Papua Maluku itu sudah berapa lama juga, dan apakah memang enak-enak aja gitu ya membangun jaringan Telkomsel di kedua provinsi ini? Iya, kebetulan kalau saya diamanahkan di Papua Maluku itu baru dari bulan Februari tahun ini. Jadi baru 7 bulan. Tapi dari 7 bulan itu kan saya sudah kemana-mana ya, seluruh Papua dan Maluku. Terutama di Maluku juga udah mungkin 5-6 kali ke Ambon gitu ya, dalam waktu 7 bulan itu. Nah, itu banyak sekali, memang luar biasa lah ya potensi di wilayah timur Indonesia ini. Itu memang di luar ekspektasi yang dulu saya bayangkan sebelum ke sini waktu masih di Jakarta. Ternyata indah sekali gitu ya. Nggak seburuk yang selama ini saya dengar di Jakarta begitu. Dan memang kita lihat potensi anak mudanya itu besar sekali gitu. Itulah yang memang salah satu yang menjadi objektif kita atau background kita untuk memajukan anak muda di Papua dan juga Maluku tentunya gitu. Baik, Mas Irfan, Mas Arif sendiri melihat generasi muda khususnya, apalagi udah 3 tahun berpengalaman dong ya sama kita di sini. Generasi kita di sini tuh seperti apa, dan hubungannya dengan pengembangan atau perluasan digitalisasi yang saat ini berkembang begitu masih? Jadi sebenarnya potensi anak muda di Indonesia Timur, khususnya di Ambon, itu cukup besar ya. Hanya saja mungkin butuh kolaborasi dari berbagai pihak untuk memberikan kesempatan. Karena beberapa kali momen-momen ketika Telkomsel berkolaborasi memberikan kesempatan ke anak muda itu cukup mengejutkan. Misalnya kita punya program nasional yang namanya Indonesia Next di masa pandemi. Itu mahasiswa dari Universitas Patimura
lolos sebagai finalis. Oke. 2 tahun berturut-turut. Itu nasional loh, Mbak. Nasional Iya. ya. Wow. Artinya sebenarnya potensinya sangat besar. Tinggal kita membuka peluang sebesar-besarnya sesuai dengan tagline Telkomsel, buka semua peluang. Kita buka peluang untuk generasi muda di Maluku khususnya untuk berprestasi, untuk mengembangkan diri dan untuk berkolaborasi khususnya. Baik, Tribuners, sebenarnya ini kesempatan yang baik juga ya untuk Tribuners, terutama generasi muda yang jeli melihat kesempatan-kesempatan yang terutama digencarkan melalui program CSR-nya Telkomsel seperti itu ya. Oke, kita ngomongin tentang perluasan jaringan ya di Provinsi Maluku, mau dibahas dengan Papua atau di bandingkan juga boleh banget ya. Kalau ngomongin tentang Telkomsel, eksistensinya di bumi raja-raja ini pasti tidak terlepas dengan yang namanya BTS dan luas coveragenya seperti itu. Namun sekalian edukasi nih untuk Tribuners yang pengen atau baru mau mempelajari terkait dengan hal itu, boleh dijelasin dulu dong BTS itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Sederhana sekali ya pertanyaan pembuka ini. Boleh, siapa yang mau jawab? Kalau simpelnya itu kan sebenarnya BTS itu kan tower yang teman-teman mungkin Tribuners semua juga pernah lihat di komplek-komplek atau di pinggir jalan gitu ya. Dari Telkomsel sendiri, kalau di branch Ambon ini yang melingkupi Maluku dan juga Pulau Seram itu ada kurang lebih 1.400 BTS. 1.400 tower lah ya, kurang lebihnya lah segitu, dengan coverage yang jangkau populasi itu 92%. Jadi artinya kalau ada populasi 100%, 92% itu sudah terjangkau. Coverage network atau jaringan Telkomsel. Nah, di situ yang memang upaya kita terus-menerus untuk lebih menjangkau lebih jauh lagi sebanyak mungkin pelanggan, sehingga digitalisasi di wilayah timur ini bisa semakin terwujud lah begitu. Baik, dengan infrastruktur yang sebanyak itu 1.400 BTS 1.400 tersebar di Provinsi Maluku ya. Yang kita tahu pulau kita tuh banyak banget begitu. Saat ini sudah ada berapa banyak pelanggan sih yang bisa terhubung dengan BTS itu? Kalau BTS kan artinya bicara terkait pelanggan mobile kita sekarang sudah ada sekitar, kalau di Maluku ini mungkin 1 juta pelanggan, kurang lebih 1,1, 1,2. Tapi memang dari angka besar itu kan total customer base ya. Kalau yang aktif setiap bulan menggunakan internet itu ada sekitar 65%-nya. Gitu. 65%. Jadi betul, dari 1 jutaan itu sekitar 550.000 sampai 700.000 pelanggan lah yang aktif gitu. Kalau sisanya mungkin dia cuma pakai buat nelpon gitu, atau ya cuman karena ini nomor lama mungkin dia maintain saja masih pakai nomor lama toh. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kalian boleh bertanya ya terkait dengan tema kita di comment section, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage. Nanti kita punya goodie bag kece buat kalian dengan pertanyaan yang paling goodie bagnya isinya apa? Ntar kalian lihat sendiri deh. Makanya harus menang ya. Baik, dengan jangkauan, sekarang ini kan IndiHome ya juga sudah berpindah ke Telkomsel ya. Lalu berapa kira-kira total pelanggan di IndiHome itu sendiri? Ya memang sekarang sejak sudah setahun lah ya Mbak Ajeng. Jadi Telkomsel sekarang ada 2 pulau bisnis besar. Yang satu itu bisnis internet mobile, satu internet fix kalau kita bilang ya, atau yang nggak bergerak di rumah-rumah. Yaitu IndiHome. Kalau tadi kita bicara pelanggan yang mobile itu sudah 1 juta, pelanggan yang fix ini sekitar hanya 80.000 gitu. Tapi memang setiap bulan kita terus mengakuisisi pelanggan baru lagi, tadi ya dengan objektif untuk meningkatkan penetrasi digital dan juga connectivity internet di masyarakat. Itu nilainya akan terus bertambah, dan memang di akhir tahun kita mentargetkan bisa 100.000 untuk pelanggan internet. Tapi saat ini memang 80.000 gitu pelanggan IndiHome ya. Berapa persen lagi tuh untuk mencapai targetnya itu? Sekitar 20% ya. 20% lagi ya, dekat banget nih. Nah, kita tahu seperti yang tadi saya mention di awal, Maluku yang terdiri dari pulau-pulau, begitupun dengan Papua begitu ya. Dalam mengimplementasikan terutama pembangunan infrastruktur seperti BTS atau perluasan jaringannya, tentu saja ada kendala di lapangan. Boleh diceritakan dong pengalaman-pengalaman mungkin ketika turun di lapangan itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita
kendala itu memang kalau dari sisi infrastruktur jaringan tadi gitu ya, memang daerah kepulauan ini menjadi challenge tersendiri. Kalau di Papua mungkin profilnya lebih ke pegunungan, gitu ya. Kalau di Maluku itu lebih ke kepulauan, gitu ya. Kepulauan itu artinya dari pulau satu ke pulau yang lain, itu konektivitas jaringan internetnya kan harus kita lewat kabel SKKL namanya ya, kabel fiber optik yang ada di bawah laut. Nah itu memang sekarang problem yang kita hadapi untuk koneksi di Pulau Seram itu memang sering terjadi gangguan. Jadi diakibatkan karena kabel yang putus, gitu ya. Karena kita tahu di Pulau Seram itu juga, saya pas kemarin ke sana juga banyak area yang longsor, seperti itu ya. Nah itu yang mengakibatkan layanan kita mungkin dirasakan oleh pelanggan di sana itu kok sering gangguan gitu. Tapi memang upaya Telkomsel tidak berhenti ya. Kita terus meningkatkan bersama dengan juga Telkom Group yang lain karena yang punya infrastruktur di Telkom Group untuk meningkatkan konektivitas yang ada di Pulau Seram. Contohnya kita juga selain fiber optik kita juga ada koneksi-koneksi di kepulauan lain itu dengan menggunakan radio. Gitu. Jadi pakainya frekuensi begitu ya, radio yang memang tentunya kalau kita bicara radio itu kapasitasnya lebih kecil secara bandwidth. Itu yang memang sekarang sedang dalam tahap improvement terus untuk bisa memuaskan pelanggan yang ada di kepulauan. Gitu. Tapi kalau untuk pelanggan yang di kota ini sebenarnya relatif tidak ada masalah. Hanya memang ya secara bisnis ada dua hal ini yang memang kita sekarang sedang fokuskan itu, sedang kita hadapi masalah itu terkait satu kalau di pelanggan mobile yang di prabayar itu terkait dengan maraknya kartu yang beredar itu sudah diregistrasi. Gitu. Nah ini kan yang memang lagi rame nih di minggu-minggu kemarin itu memang ada berita nasional, memang ada satu penggerebekan gitu ya dilakukan dan itu melibatkan salah satu operator yang ternyata mereka melakukan praktek prepaid registrasi yang menggunakan data niknoknya orang lain gitu. Padahal itu kan harusnya data yang dilindungi. Untuk menghalau kejadian tersebut terjadi ya, karena ini sudah melibatkan penegak hukum dalam artian. Telkomsel sendiri apa yang dilakukan? Sebenarnya dari kami kita sebenarnya kita nggak mungkin untuk misalkan melaporkan mereka dan seterusnya gitu ya, karena kurang etis lah ya. Dan yang kita lakukan adalah ya udah kita memastikan ke semua jaringan reseller kita gitu ya, untuk tidak melakukan praktik yang sama. Gitu. Jadi semua rekan bisnis kita, mitra bisnis Telkomsel, distributor sampai ke jaringan reseller itu memang kita wanti-wanti untuk tidak menyalahgunakan data pelanggan untuk melakukan registrasi prabayar. Kalau Mbak Ajeng atau Tribuners semua datang ke outlet pasti akan memilihnya kartu yang sudah diregistrasi. Males gitu. Males daftar, padahal itu hal yang salah nih Tribuners nih gitu ya. Karena kalau beli yang sudah terregistrasi itu terregistrasi sudah tapi pakai data orang lain. Nah itu yang jangan sampai kita lakukan. Kalau memang kita mau beli kartu, kita bertanggung jawab pada kartu itu, kita registrasi sendiri. Apa susahnya? 5-10 menit selesai. Tapi kita tidak melakukan pelanggaran penggunaan data pribadi tadi. Karena kalau ada outlet atau reseller yang ditemukan, dia ternyata ada menjual kartu aktif, itu lumayan juga loh Mbak Ajeng, punishment-nya dari pemerintah itu. Jadi kemarin udah bisa ratusan juta mereka kena. Baik. Calon pelanggan nih ya, atau operator apapun atau operator ya, pastikan untuk registrasi atau kartu yang kalian beli itu memang diregistrasi benar sama identitas kalian daripada menggunakan identitas orang lain. Ini menarik tadi disebutkan oleh Mas Fajri terkait dengan tantangan ya dalam pengimplementasian keterhubungan di Provinsi Maluku karena kita terkendala kepulauan begitu ya. Ada kabel yang dilarikan lewat bawah laut itu. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu yang viral banget kalau mas-mas pada lihat juga gangguan jaringan Telkomsel. Nah, itu viral tuh petugas Telkomsel yang lagi susah payah untuk menyambungkan lagi. Itu benar-benar yang orang yang kayak Telkomsel gimana sih? Jaringannya terganggu dan apa segala macam, tapi di satu sisi mereka memperlihatkan gimana susahnya para petugas di lapangan untuk bisa melakukan atau memperbaiki jaringan itu kembali. Kalau udah gangguan kayak gitu kan pasti ada dari sisi bisnisnya juga pelanggannya ya pasti
sama ayangnya tuh masih centang satu gitu kan, jadi kudu bersabar. Namanya juga musibah ya, Iya, iya, kita betul. nggak menginginkan itu, Hmm. dan kalaupun terjadi kita berupaya sekuat tenaga untuk segera merecover lagi Mas. Oke, tapi kalau kita lihat-lihat, apalagi kalau di sosial media begitu ya, kadang ada sampai yang kata-kata yang kasar juga atau ma- apa ya, Iya, pokoknya ya, kritikan memaki-maki lah gitu ke ya, ya, ya. ke Telkomsel seperti itu. Gimana Iya, sih iya. mental-mental kalian disiapkan untuk menghadapi itu? Ya, terus terang dari kita juga sebenarnya melihat itu sedih ya. Heeh. Kita juga membayangkan kalau kita di posisi pelanggan juga pasti kesel banget nih, gitu kan, Mhm. sudah beli pulsa, tidak bisa dipakai ya. Cuman memang yang kita harapkan tentunya adalah mungkin ya pengertian lah ya dari pelanggan bahwa hal seperti itu juga betul-betul nggak kita harapkan gitu. Telkomsel sendiri juga secara bisnis itu merugi. Mhm. Ya, satu merugi karena kehilangan peluang adanya income. Mhm. Yang kedua juga kita keluar biaya lebih untuk melakukan perbaikan, Sih. gitu kan. Yang memang tidak simpel perbaikannya itu. Nah Mhm. itu jadi para Tribuners mohon maaf ya memang kalau ada gangguan-gangguan terkait dengan jaringan Telkomsel, dan mohon dimaklumi karena memang kondisi geografis di timur itu cukup challenging ya. Gitu. Ya, benar. Oke, Tribuners, terkait dengan apa yang dijelaskan sama Mas Fajri tadi, boleh banget kalian kalau mau bertanya di comment section ya. Kita mau ke Mas Arif dulu. Mas Arif, kita tahu bersama dengan kompleksitas yang ada di Telkomsel saat ini ya. Pasti salah satunya yang tadi dimention oleh Mas Fajri terkait dengan upaya untuk bisa meningkatkan pemahaman digitalisasi itu yang dimulai dari anak muda ya. Apa nih yang sedang digencarkan oleh Telkomsel saat ini di Maluku khususnya? Baik, jadi membangun literasi digital itu seperti tadi disinggung ya, seperti memberikan headset di sosial media itu memang jadi PR bersama gitu ya, untuk meningkatkan literasi kedewasaan kita. Nah, khususnya di Telkomsel sendiri, khususnya di pemuda gitu ya, di generasi masa depan kita, itu memang menyuarakan. Kemudian khusus di Papua Maluku akhirnya kami berkesimpulan bahwa kita harus membangun sebuah ekosistem yang memberikan pendidikan, memberikan edukasi yang tidak boleh satu kali bikin terus selesai gitu dia ya. berkelanjutan, memang harus terus menerus. Itulah yang kemudian kami sebut dengan Telkomsel ekosistem pendidikan. Telkomsel ekosistem pendidikan. Seperti apa tuh programnya? Jadi dalam ekosistem ini Telkomsel tidak hanya hadir sebagai operator komunikasi aja yang menyediakan layanan internet, pulsa, data, tapi sebenarnya banyak ekosistem digital yang dimiliki oleh Telkomsel untuk dimanfaatkan oleh generasi muda untuk meningkatkan kapabilitas, pengetahuan, skill, termasuk membaca peluang-peluang di masa depan seperti apa. Jadi ekosistemnya cukup kompleks. Jadi ada platform yang bisa digunakan sekolah untuk administrasi, absensi secara digital, yang mungkin administrasinya masih manual gitu ya, masih absen manual kertas. Di Telkomsel menyediakan platform untuk absensi secara digital, geotagging di lokasi yang sesuai, sehingga baik guru bahkan orang tua pun tahu bahwa siswa dan mahasiswanya itu benar-benar hadir di sekolah tersebut. Jadi seperti itu cukup banyak sebenarnya ekosistem yang dimiliki oleh Telkomsel. Paralel untuk kependidikannya sendiri, program yang kami luncurkan ada variannya sudah cukup panjang. Misalnya di sekolah ada Jaga Cita, dan di universitas sendiri ada Papua Maluku Digital Bootcamp. Oke. Banyak banget ya CSR-nya. Sejauh ini sebelum kita masuk di yang terbaru ya, Papua Maluku Bootcamp tadi, sejauh ini yang paling dirasa sukses dan menyentuh ke kepentingan masyarakat atau pelanggan itu yang mana tuh? Baik, use case yang untuk khusus pendidikan ya. Kalau use case khusus pendidikan misalnya ya ekosistem pendidikan sekolah yang absensi, platformnya bernama School ID. Kita bayangkan ketika sekolah ingin membangun digitalisasi di sekolah tersebut, dia harus investasi server, investasi programmer, membangun platform, aplikasinya bisa sampai ratusan juta. Nah, Telkomsel punya platform yang bisa dimanfaatkan tidak dikenakan biaya oleh pihak sekolah tersebut. Jadi secara operasional operasionalkan oleh Telkomsel, sekolah tinggal menggunakan. Ini salah satu use case yang menarik sekali untuk bisa dimanfaatkan oleh sekolah khususnya, sehingga itu bisa dirasakan oleh guru, terbantu secara administrasi, dan secara orang tua pun saya tahu ya gitu, siswa saya atau anak saya hadir di sekolah, nilainya berapa,
ada cash atau tidak, itu semuanya jadi lebih memudahkan seperti itu. Gimana caranya nanti pelanggan mengaksesnya? Baik, yang ini ya, platform ini ya khususnya ya. Sebenarnya di kampus juga ada namanya kampus ID. Cuman memang dalam proses pengembangan yang sudah ready adalah sekolah ini. Nah, dalam penggunaannya sederhana saja sebenarnya. Sekolah kita berikan akses untuk mengakses platform tersebut, usernya Mudah banget kan Tribunesinya, dalam satu genggaman tuh kalian udah bisa manfaatkan untuk beberapa keperluan yang tentunya salah satunya menunjang di sektor pendidikan. Oke, nah ini menarik yang tadi disampaikan salah satu CSR-nya, yaitu Papua Maluku Digital Bootcamp yang fokus pada pengembangan SDM generasi muda ya. Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan program apakah ini, sasarannya, kemudian bagaimana? baik. Jadi pada dasarnya kami di Telkomsel percaya gitu ya bahwa pemerataan pembangunan digitalisasi itu juga harus menyentuh semua sektor termasuk pendidikan, sehingga di generasi muda khususnya di mahasiswa kami ingin juga memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa di Indonesia Timur ini untuk mendapatkan kesempatan pelatihan, kesempatan magang di perusahaan seperti itu, kemudian kesempatan untuk berprestasi, sehingga kemudian kami berpikir untuk membuat sebuah program yang berkesinambungan, memberikan serangkaian pelatihan dari offline, online, kemudian nanti ujungnya kesempatan memberikan magang ke Telkomsel. Nah, dari magang tersebut kita kemudian pacu generasi muda tersebut untuk berprestasi, melahirkan inovasi-inovasi, sehingga akan dipilih the best three-nya gitu untuk kita berikan apresiasi bantuan pendidikan. Nanti ini sebenarnya long term project gitu ya, dan endingnya udah jelas nanti kemana gitu. Tribuners, kalau kata saya mah kalian harus memanfaatkan kesempatan ini agar bisa terlibat dan mendapatkan manfaat yang sebenarnya disediakan oleh Telkomsel melalui CSR-nya ini. Pertanyaan ke kalian langsung jawab di comment section ya. Program apakah itu yang barusan disampaikan oleh Mas Arif? Apa nama programnya begitu ya? Yes. Apa nama program yang barusan disampaikan oleh Mas Aris yang sasarannya adalah untuk ke mahasiswa atau pemuda begitu ya. Komen ya di comment section, baik di kanal YouTube atau di Facebook fanpage. Kita punya goodie bag kece buat kalian. Oke, program ini menarik sekali tentunya ya. Dan kita juga turut mengapresiasikan apa yang kemudian diidekan dan akan diimplementasikan oleh Telkomsel di provinsi kita begitu, karena selain memperluas terkait dengan pemahaman digital itu juga bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah kami. Baik, kapan programnya bakal diluncurkan? Kajian, jadi sebenarnya program ini adalah program sesi kedua, tahun sudah kami lakukan sebenarnya, dan kami sangat bersyukur mahasiswa yang mendaftar ada di 1.600 se-Papua Maluku. Itu di tahun 2023. Tahun lalu. Kemudian dari semangat itulah lahir juga the best three secara Papua Maluku ya, yang terbaiknya salah satu dari mahasiswa Patimura. Universitas Patimura. Jadi ketika kami kumpulkan, kami kompetisikan, salah satu the best three-nya adalah dari Universitas Patimura yang hadir. Dari situlah kemudian memberikan semangat kami untuk bikin lagi nih di tahun ini gitu. Nah, di tahun ini program ini sudah bisa kita buka pendaftarannya secara online di umatdidiken.co, dan secara offline besok akan kami kick off di Universitas Patimura di Ambon sini gitu. Baik, Tribuners, khususnya para mahasiswa yang ada di lingkungan kampus Universitas Patimura, kalian jangan lupa ya untuk datang nanti di gedung apa? Auditorium kah? Di gedung Aula Rektorat. Aula Rektorat, iya. Di jam berapa tuh lebih tepatnya? Ini kita memang harus sedetail itu, Mas. Jadi secara venue kita sudah buka dari jam 11, karena sebelum kuliah umumnya di jam 1 kita sudah buka experience digital di situ. Jadi ketika peserta datang, mahasiswa datang sudah bisa merasakan experience digital learning via virtual reality. Kemudian kita juga ada booth produk Bayu yang nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Karena biasa ini benefitnya, spill-spillnya lah ya. Ya, tipis-tipis nih. 15.000.
khusus untuk mahasiswa. 9 giga. Yes. Oke. Belum lagi benefit-benefit lainnya. Ya. Terus kemudian ada juga Kunci, itu platform pembelajaran digital khusus mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mengikuti video pembelajaran terus mendapatkan sertifikat. Kemudian banyak lagi sih, mending datang deh. Mendingan datang deh. Mendingan datang langsung. Nanti kuliah umumnya di jam 1. Di sana menghadirkan pemateri nasional. Boleh dibocorin nggak pematerinya? Yes, boleh. Boleh. Oke, siapa itu? Iya, Kak Bimo atau dikenal dengan Bimoki. Bimoki, Tribuners. Bimo Kusumo. Iya. Teman-teman tahu voice over talent, nah beliau ini pakarnya. Nah, Tribuners, kita orang Ambon suaranya tuh merdu-merdu ya. Cobalah kalian ya, dibelokin dikit, nggak dilurusin gitu ya, biar bisa mendapatkan cuan-cuan Tribuners. Ya ampun. Libatin ini Mbak, teman-teman dari Stand Up Indo Ambon juga kita libatkan di situ. Sebenarnya tujuannya supaya lebih menginspirasi teman-teman anak muda di Ambon ini, bahwa sekarang kerja itu tidak melulu harus jadi guru, PNS, ya TNI Polri, banyak loh, ada content creator, ada voice over talent, bisa jadi komika, stand up dan seterusnya. Ya, Tribuners, kesempatan yang baik untuk kita bisa belajar bersama dan mengembangkan potensi diri. Yang paling penting adalah kalian harus kenali dulu potensi diri kalian tuh apa gitu. Dan ini adalah wadah gitu untuk bisa menampung kalian dengan potensi-potensi kalian, tinggal dilurusin. Mau dibawa kemana kita? Oke. Ya, ending daripada program ini ya, benefit yang nanti akan didapatkan oleh para pemenang itu apa aja? Baik, jadi proses pertama kita open registrasi, kemudian kita latih dari pelatihan offline hingga online, kemudian kita berkesempatan untuk magang di Telkomsel. Nah, proses magang ini adalah proses yang melalui proses seleksi. Nah, magang yang kita open di tahun ini jujur kita sudah 1 tahun lebih ini kita membuka proses magang ya. Nah, dari yang dulunya 3, 26 dan di semester depan ini kita buka 40. Itu untuk kantor cabang yang di Papua Maluku ya. Oke. Ini naik 2 kali lipat daripada semester sebelumnya. Baik, apakah mereka punya kesempatan nantinya akan ditarik menjadi karyawan gitu? Ya, sangat. Ya, jadi tentunya betul. Jadi sebenarnya kami sangat menantikan talent-talent lokal untuk pelatihan ini juga memang ujungnya untuk mempersiapkan talent-talent muda itu siap di dunia industri. Seperti itu. Bukan mungkin mereka tidak di Telkomsel, mereka sudah punya fasilitas yang cukup bagus untuk bisa sukses di dunia industri di masa depan. Baik. Oke, Tribuners, bertanyalah kalian di comment section. Kalau kalian tidak bertanya, nanti saya bertanya lagi nih. Karena kita punya 3 goodie bag yang nanti bakal dibagikan untuk kalian Tribuners. Tolong ya dibawa pulang, karena kita udah kebagian juga sebenarnya dari Telkomsel. Jadi kita mau bagi-bagi juga untuk Tribuners, audiens tercinta kami. Baik, ngomongin tentang bekerja di Telkomsel ya. Ini bisa membuka cara berpikirnya para generasi muda juga, karena banyak juga, saya tidak mengklaim itu generasi apa, mau milenial atau Gen Z atau yang terbaru nanti Alpha ini yang milih-milih pekerjaan begitu ya. Yang dipikirkan adalah bekerja di Telkomsel pasti jualan kartu gitu. Padahal kan luas banget ya, ada divisi masing-masing. Boleh dijelasin deh, Mas? Ya, memang salah satu tujuan kita juga program-program itu sekaligus kita memperkenalkan Telkomsel itu apa sih. Memang mungkin mindset teman-teman atau masyarakat umum, Telkomsel itu dijual pulsa gitu ya, kemudian ada bikin tower dan seterusnya gitu. Tapi itu memang mindset kalau bisa dibilang transformasi, sebelumnya itu memang perusahaan telco ya memang seperti itu. Kan kuncinya cuma 2 telco itu, jaringan, tower gitu, sama kartu SIM sudah, ya kan. Nah, sekarang kita itu sudah bertransformasi menjadi Telkomsel itu menjadi digital telco company. Digital telco itu apa? Jadi selain yang kita harus masalah konektivitas, jaringan tadi, juga masalah solusi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Contohnya misalkan, kita mau nonton video nih, nonton film dan seterusnya, layanan itu juga kita berikan. Jadi terus bertransformasi dan berkembang. Sekarang kalau bisa dibilang itu pertanyaan divisinya apa aja sih itu. Memang ada yang divisi yang mengurus terkait dengan network jaringan, itu di IT, infrastruktur, gitu ya. Tapi ada juga yang ngurusin bisnis digital, gitu. Kita kembangkan tuh, kita buat games terbaru, kita buat platform digital, platform video dan seterusnya.
Ada yang memang untuk divisi untuk mengurus terkait dengan penjualan, gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan accounting seperti itu. Jadi memang segala bidang yang mahasiswa teman-teman itu semua pelajari di kampus itu muaranya kalau masuk ke Telkomsel itu ada semua. Masih masuk begitu ya, Masuk. Jadi ada nggak gitu hanya, ya. aduh nanti harus pintar IT dong, pintar jaringan dong, nggak harus begitu. Semua bidang teman-teman yang belajar hukum pun kita ada juga. Kita tim Telkomsel gitu. Terlebih kita pasti akan terus bertransformasi ke depan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, Tribuners, saya sudah pernah berkunjung ke kantor Telkomsel ya. Kalau yang kalian lihat pekerjaannya di luar, banyak yang ngurusin tower, jaringan, kabel-kabel, konter, outletnya. Kantornya cozy banget dan keren, instagramable banget. Kalau kalian bilang kantor Tribun ini kece, Telkomsel juga nggak kalah kecenya Tribuners. Oke, adakah pertanyaan di comment section? Kita ngecek dulu yang udah pada komen. Oke, ini banyak puja-puji. Pertanyaan mana Tribuners? Oke, belum ada. Mana tadi? Tadi pertanyaan jawaban kan harus menjawab pertanyaan yang tadi saya kasih di tengah obrolan kita. Iya, Bu. Nama program yang nanti akan di-launching besok di kampus Unpati. Langsung diketik di comment sectionnya Tribuners. Oke, ini ada yang menarik karena besok itu tepatnya launching kartu Bayu ya. Boleh dijelasin lebih detail dong tentang kartu yang satu ini? Iya, sebenarnya untuk mendukung anak-anak muda di Ambon ini, Bayu itu kan salah satu produk dari Telkomsel yang memang diluncurkan memang untuk anak-anak muda, ya. Mulai dari ekosistem yang dibangun itu memang benar-benar nuansanya itu mendukung untuk anak muda banget, gitu ya, aktivitas-aktivitasnya sampai kepada dengan pricing produknya nih, gitu. Jadi memang sudah disesuaikan sesuai dengan kantongnya para mahasiswa yang ada di kisaran 20 ribuan begitu ya, tapi bisa mendapatkan kuota yang cukup besar. Nah ini memang kita sementara ini sudah akan berkolaborasi dengan Unpati kalau di Ambon, ya. Jadi bagi mahasiswa Unpati yang memang tertarik gitu ya untuk value ini bisa melakukan pendaftaran juga tuh Mbak untuk mendapatkan kartu Bayu ini yang memang ini dibuat khusus untuk mahasiswa Unpati di acara besok. Oke. Gitu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman punya kartu Bayu, misalkan beli pernah ke luar Ambon, di Sulawesi juga sudah ada, itu berbeda value-nya. Yang value yang besok kita kasih itu memang yang lebih spesial nih karena kita sudah ada MOU dan kolaborasi kerjasama dengan Unpatinya. Oke, ini mahasiswanya disayang-sayang banget ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari sekian komentar. Terima kasih banyak Dangke Tribuners yang sudah berkomentar di comment section baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Kita punya Kak Little Teddy Bear. Apakah kita masyarakat yang bukan mahasiswa Unpati bisa menikmati atau mendapatkan kartu Bayu tadi? Ya, memang sementara ini yang kita fokuskan masih berkaitan dengan Unpati, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di saat-saat mendatang kita juga ekspansi. Tapi yang jelas memang Bayu ini harusnya untuk anak muda banget, gitu ya. Kalau ada orang tua, bapak-bapak gitu, kayaknya udah nggak relate karena aktivitasnya akan banyak di aplikasi. Oke. Jadi Bayu itu punya aplikasi sendiri seperti kalau mungkin teman-teman semua pernah install My Telkomsel. Nah dia punya My Telkomselnya sendiri di aplikasi Bayu itu. Itu beragam benefit dan juga manfaat yang youth banget, yang anak muda banget itu ada di situ. Memang ini Telkomsel paling ngerti ya sama kebutuhan anak muda. Baik, Tribuners, saya mau kasih satu goodie bag buat yang udah komen atau yang sudah memberikan pertanyaan kece tadi yang barusan dijawab sama Mas Fajri. Untuk kakak Little Teddy Bear, jangan lupa ngambil goodie bagnya di kantor tribunambon.com yang adanya di Jalan Jenderal Sudirman. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan virtualnya di comment section. Oke.
ada lagi jawabannya belum saya temukan nih di comment section Tribuners. Program apa nih besok yang mau kita galakan di kampus Unpati? Silahkan langsung berkomentar aja di comment sectionnya. Nah, ngomongin tentang kebutuhan karyawan yang sesuai dengan kapasitas kebutuhan yang dibutuhkan di divisi-divisi tertentunya Telkomsel gitu. Apakah di masyarakat Maluku ini bisa di mana begitu mereka bisa mendapatkan informasi misalkan ada perekrutan dan apakah perekrutan itu dilakukan secara reguler satu tahun berapa kali ataukah mendadak kayak gitu. Jadi memang kalau rekrutan Telkomsel itu tidak rutin, memang tidak pasti sesuai kebutuhan yang dari perusahaan, Ajit dan teman-teman Tribuners semua. Nah, bagi yang pengen update ini ada lowongan atau apa, teman-teman bisa follow Instagramnya live@telkomsel. Di situ nanti akan di-sharing bagaimana sih kehidupan karyawan Telkomsel. Kemudian juga kalau ada lowongan juga diposting di situ gitu ya. Di Instagram live@telkomsel itu baca. Instagram official account-nya live@telkomsel. Mimin tolong dipin dong di comment section-nya. Oke, baik. Nanti tolong dibantu pin ya di comment section biar memudahkan Tribuners untuk bisa melihat kembali. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Centabi. Kak Centabi bertanya, semester berapa aja yang bisa ikut bootcamp? Baik, untuk bootcamp sendiri itu karena ini berupa pelatihan ya, sebenarnya dari semester 1 juga sudah bisa mengikuti semester 1 atau mungkin yang belum lulus untuk lebih siap lagi ketika lulus nanti ya, menambah CV itu juga bisa ikut. Namun untuk prosesi magangnya memang ada syarat dan ketentuan minimal semester 5 karena terkait dengan konversi SKS yang mereka merdeka dari pemerintah kita asalkan. Oke, baik. Tribuners, kebetulan yang bertanya ini katanya semester 4 gitu ya. Dia pengen bergabung tapi untuk memperpanjang CV itu masuk aja gitu ya. Karena gini ya teman-teman semua. Jadi kalau endingnya memang program ini adalah magang, kemudian juga kesempatan nantinya bekerja di Telkomsel. Tapi untuk teman-teman yang masih semester 1 atau mungkin masih SMA, ya, kita sih rekomendasikan banget ikutin program ini karena apa Mbak Ajeng? Setelah besok di kick off, ya kita punya talk show besok kick off, itu cuma pembuka aja. Setelah itu nanti ada training series tuh. Trainingnya apa aja tuh? Satu ada terkait AI. Nah, ini lagi ya penting nih, teman-teman bisa belajar ChatGPT, ya kan, dan segala macamnya begitu ya. Kemudian kita ada training terkait dengan digital marketing. Bagaimana sih kita jualan lewat dunia digital sekarang itu. Kemudian kita juga ada training public speaking. Gimana tuh kita berbicara di depan umum, meningkatkan kepercayaan diri dan seterusnya. Kemudian kita ada juga training terkait dengan entrepreneurship. Gitu. Gimana sih teman-teman ini udahlah misalkan aduh aku lulus kuliah nggak mau kerja lah mau usaha aja nah itu ada training juga di situ ya training apa terkait sudah tadi ya sudah content creator jadi membuat gimana sih membuat konten video yang menarik jadi ada 5 hal ini itu kan menurut saya ya memang mungkin yang belum semester 5 sangat sayang untuk dilewatkan. Betul. Ikut aja semua yang masih sekolah pun misalkan ada saudara teman ada adik suruh ikut paling enggak live streamingnya ikut karena kita buka zoomnya itu bisa diakses semua orang gitu ya. Cuman mungkin kalau yang relate ke magangnya memang semester 5 tapi untuk trainingnya ayo ikut aja. Ayo ikut aja gratis. Betul ya. Dan program-programnya kalau tadi saya lihat ya materi-materinya itu sangat Gen Z banget gitu ya karena pematerinya mohon maaf milenial. Oke. Nah Tribuners adakah lagi komen section yang dipenuhi oleh kalian? Jawabannya belum nih kan saya belum ada yang menjawab dan oke, kalian boleh jawab gimana ya? Nggak bisa, harus jawab sekarang. Oke, kalau boleh silahkan. Kartu Pati ya. Ya. Jadi kartu yang memang kita akan launch juga besok sejalan dengan platform juga Bootcamp. Kemudian kartu ini kartu untuk mahasiswa Pati khususnya. Kemudian value-nya selain kuota internet dengan harga sangat terjangkau tadi, pas banget buat kantong mahasiswa. Kemudian ada paket eksklusif kunci. Oke. Saya sebutkan. Jadi ketika teman-teman memiliki kartu tersebut, itu juga sudah bisa mengakses kunci selama 3 bulan.
untuk mengakses video pembelajaran yang banyak sekali, banyak, dan materinya juga materi nasional, profesional, itu 3 bulan. Kemudian ketika sudah memiliki kartu ini pun kita pastikan untuk join dalam program Papua Maluku Digital Bootcamp. Gitu. Tapi kalau memang sudah punya nomor Telkomsel sebelumnya dan sudah daftar dan kartunya SIM card 1 dan SIM card 2-nya Telkomsel, bisa juga, tidak apa-apa gitu, tidak masalah. Terakhir adalah yang seru ini adalah kartu Unpad ini masking dari Bayu, di mana kartu ini nomornya aktif selamanya. Oke. Nah, selama dia berada di jaringan Telkomsel, di handphone, dia akan aktif selamanya. Nggak ada gangguan-gangguan gitu kalau misalkan selama masih ada Telkomsel di situ ya. Kadang kan kadang mahasiswa ini nih waktunya liburan semester nih, pulang ke kampung, ada idiomnya gitu ya, lupa dengan masa aktifnya dan sebagainya, ya akhirnya kartunya jadi hangus ya, jadi aktif. Nah, Bayu bisa aktif selamanya selama ada di handphone tersebut. Cool. Oke. Bulan ini belum dikirimin nih, gitu, belum dikirim misalnya. Masih bisa backup lah ya. Oke, Tribuners, aduh, jangan lupa ya, jangan lewatkan program yang nanti bakal digalakan besok pukul 11 itu sudah pantengin, sudah tuh daftar, nikmati seru-serunya di sana. Nanti ada talk show-nya juga, ada banyak hal yang nanti diluncurkan untuk kalian. Yang pasti ambil ilmu sebanyak-banyaknya di kesempatan ini, gitu ya. Kartu ini didapat di mana sih? Nah, kebetulan kami punya booth di Bupati. Punya booth di kompleks kampus ya. Oke. Kita punya literasi corner di sana. Di situ kartu itu bisa didapatkan di situ. Tapi memang sementara khusus mahasiswa Bupati dulu ya, nggak Tribuners. Mohon maaf dari pusat nih. Karena memang kerjasama ya. Oke. Nah, Bapak, kita bertahan sama yang ada nih. Yang penting. Baik, Tribuners, ini nggak terasa kita udah banyak banget ngobrolin tentang Telkomsel, eksistensinya di Provinsi Maluku, kemudian program yang bakal digalakan besok. Saya mau mendengarkan closing statement dari masing-masing Mas dulu. Pertama dari Mas Arif, silakan. Baik, terima kasih pertama untuk kesempatannya. Dari saya, semua peluang itu harus ditangkap karena kita tidak bisa mengulangi kedua kali. Terutamanya di program ini, kami mengundang mahasiswa-mahasiswa di Maluku, di Kota Ambon, baik dari Universitas Patimura maupun universitas lain untuk bergabung di program ini untuk menikmati atau menjalani journey yang sangat excited dari pelatihan hingga kesempatan magang, serta untuk memberikan kesempatan informasi. Tadi sempat ditanya kapan rekrutmen dan sebagainya. Justru kami mengundang untuk masuk dulu nih di sirkulnya Telkomsel, masuk dulu nih di ekosistemnya Telkomsel, sehingga ketika ada informasi rekrutmen itu teman-teman akan menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi tersebut. Baik, ya, terima kasih Mas Arif, dan selanjutnya Mas Fajri. Jadi Mbak Ajeng dan teman-teman semua, sebenarnya program ini, program Papua Maluku Digital Bootcamp, teaser banyak ya. Itu memang salah satu wadah Telkomsel untuk bergerak dan berdampak lagi bagi masyarakat. Jadi moto kita terbaru itu maju serentak berikan dampak. Nah, ini sebenarnya bagian dari itu. Telkomsel sudah mungkin dominan sekali di Ambon. Kita sudah tidak lagi hanya berpikir bisnis, tapi ini adalah bentuk nyata Telkomsel untuk masyarakat, gitu ya. Beyond transaksional, beyond bisnis. Nah, ini yang memang jangan sampai dilewatkan, teman-teman semua. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena kalau teman-teman dapatkan untuk hadiri training-training seperti ini mungkin butuh biaya yang lumayan gitu. Tapi ini kita coba hadirkan dengan gratis, dan disitulah kesempatan teman-teman dapat update info, dan juga siapa tahu nanti ada benefit-benefit lain dari Telkomsel yang dihadirkan di tengah-tengah acara ini. Pokoknya ada kejutannya. Baik, saya suka dengan moto tadi, yaitu maju serempak biar berdampak. Biar berikan dampak. Berikan dampak, begitu ya. Ini sangat cocok sekali dengan semangat kita sebagai anak muda. Kalau misalkan baku gandeng, itu dampaknya pasti bisa terlihat dan juga kerasa. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kece saya yang sudah hadir di Best Story sore hari ini. Ada General Manager Consumer Business Telkomsel Region Maluku dan Papua, Mas Fajrin Adi Firmansyah, dan juga Manajer Mobile GTM Operation Telkomsel
Sumsel Region Maluku dan Papua, Mas Arif Rahman Hakim, dan yang paling tercinta Tribuners. Kita bakal jumpa lagi di Tribun Best Story dengan narasumber kece lainnya, membahas terkait dengan tema menarik lainnya dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman. Batu Merah, Sirima, Kota Ambon, kami pamit. Selamat sore dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.